Aset tetap ini masuk kemana sih ini? Masuk ke kalau kita kaitkan dengan persamaan dasar akuntansi ini masuknya kemana ini? Aset tetap dan tidak tetap ini. Ke bagian harta, ke bagian kewajiban atau ke bagian modal ini? Itu udah kita pelajari udah di 3 pertemuan di awal loh itu untuk sama dasar akuntansi. Ini ke modal nih, Pak. Gimana gimana? Kemungkinan aset tetap ini jatuhnya ke modal nih, Pak. Modal ya. Ya, modal, Pak. Ada yang lain? Harta, Pak. Ke Ke mana? bagian harta, Pak. Ke bagian harta. Iya. Oke. Kenapa ke bagian harta? Oke, ada yang bilang ke bagian modal, terus ada masuk ke bagian harta, terus ada ini enggak yang berpendapat bahwasanya aset tetap dan aset tidak tetap tersebut masuk ke dalam bagian kewajiban. Apakah Bapak Ibu ada yang berpendapat seperti itu? Masuk ke dalam bagian kewajiban gitu. Oh, ternyata Pak, aset tetap atau tidak tetap ini bagian kewajiban ternyata gitu. Tidak ya? Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Oke. Sorry. Baik, Pak, apakah saya diperkenankan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Rizky Fernando tadi? Oke, silakan, silakan. Oke, sih. Untuk saudara Rizky Fernando, untuk pertanyaan dia tadi ya, bagaimana kalau seandainya kan stok tadi habis gitu kan? Uh, Jawabannya, namun jika persediaan yang tersedia kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi dan akhirnya menyebabkan kehilangan konsumen dan penjualan. Adanya ketidakpastian terhadap waktu pemesanan, pasokan dari supplier hingga ketidakjelasan permintaan ini semua perlu diatur agar tidak timbul dalam sebuah perusahaan. Karena kalau perputaran barang tadi tidak teratur, maka kita pun akan kehilangan konsumen gitu. Nah, untuk itu tuh kita harus mengantisipasinya agar barang kita jangan sampai kosong stok di gudangnya dan juga jangan terlalu lama disimpan di gudang gitu kan. Oh, gitu ya, Bang. Jadi nanti Ya, tambahnya gini, Bang. Prosesnya itu nanti ada pemulangan barang berupa retur. ya gitu. Ya, Bang. Ya, jadi kalau seandainya barangnya ngendap di gudang ya kita harus menjalankan sistem retur dulu gitu. Itu berlaku untuk semua perusahaan atau distributor distributor tuh, Bang? Sebenarnya itu tuh berlaku untuk semua perusahaan dan distributor itu Perusahaan ya, sama Bang. aja gitu. Karena yang namanya perusahaan dia akan mengembalikan barang tadi ke distributornya gitu. Dan berikut pun Oh, distributor akan gitu, apakah dia akan dimusnahkan atau akan dikirim ke pabrik lagi gitu kan. oh gitu ya, Bang. Oke, Bang. Ya, Nah, jawabannya singkat, padat, jelas, Bang. oke. Terima kasih saudara Rizky Fernando. Ya, Bang. Sama-sama, Bang. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih Pak Giri. Ya, silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan mengenai persediaan dan aset tetap dan tidak tetap ya. Kalau persediaan masuk apa?
termasuk ke dalam aktiva lancar atau aktiva tetap itu untuk persediaan? Aktiva tetap, Pak. Persediaan aktiva tetap ya. Ya. Oke. Ada yang berpendapat lain? Harta lancar, Pak. Aktiva, sorry gimana Bu? Aktiva lancar. Aktiva lancar ya. Ini Bu Bella, oke. Ada yang bilang masuk aktiva tetap dan ada yang bilang masuk aktiva lancar. Ayo. Temen awal loh kita bahas ini. Ada lagi? Ada yang berpendapat masuk ke dalam bagian kewajiban untuk persediaan? Enggak ya, berarti udah bener nih. Kalau nggak ada yang bilang masuk ke dalam bagian kewajiban, berarti Bapak Ibu udah paham kalau seandainya persediaan tersebut yang penting itu masuk ke dalam bagian harta dulu lah gitu. Bagian harta mananya ntar kita bahas. Dan aset tetap dan aset tidak tetap gitu ya. Untuk aset tetap dan aset tidak tetap itu juga masuk ke dalam bagian harta. Itu udah di awal itu kita bahas itu dari bersama dasar akuntansi. Ada lagi yang ditanyakan ini atau sudah paham Bapak Ibu ini? Tadi Bapak Riki bertanya gitu. Terus saya mau follow up pertanyaannya. Kalau seandainya perusahaan jasa gimana Pak? Untuk kelompok kelompok 7, Ya. Pak Mufarizal. Itu kan nggak ada apa sih barang yang disediakan gitu. Artinya kalau seandainya kita bicara mengenai perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur kan memang ada fisiknya yang akan kita lakukan prosesnya gitu. Sementara untuk perusahaan jasa gimana itu cara perlakuannya? Saya jawabnya dengan bahasa saya aja, Pak, atau gimana? Ya nggak masalah, silakan. Oke. Kalau untuk di bidang jasa gitu kan. Nah, kita nanti pasti akan terbebani kalau misalkan kurang jalan misalnya gitu kan. Kita akan terbebani oleh kos, Pak, gitu kan. Ya, misalnya seperti apa kosnya, seperti kita harus ada gaji karyawan atau mungkin ada apa namanya tadi itu ya seperti itulah Pak gitu kan, gaji karyawan. Nah, kita tetap mengeluarkan kos sementara jasanya nggak jalan gitu kan. Oke. Nah, kalau untuk yang risiko untuk expire dan lain itu nggak ada di jasa gitu kan. Oh, berarti tidak ada biaya ya? Ya, tidak ada biaya Pak. Tapi kita tetap kena kos itu kan. Iya, artinya Mungkin gimana? mungkin itu jawaban dari saya Pak. Mungkin ada yang bisa diluruskan lagi Pak itu kan kalau saya salah Pak. Iya, nggak apa, kita diskusi namanya. Ya. Oke. Gimana, ada pendapat lain Bapak Ibu kalau seandainya itu perusahaan bergerak di bidang jasa gitu? Artinya tidak memiliki persediaan barang dagang ya atau barang mentah gitu. Kalau seandainya kita bicara mengenai perusahaan barang dagang atau perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur itu ada prosesnya, ada barang yang akan diproses gitu dalam persediaannya. Sementara kalau untuk perusahaan jasa itu gimana perlakuannya? Perlakuan persediaan. Kalau kita berangkat dari ini ya, pengertian persediaan itu sendiri kan seperti yang dijelaskan oleh kelompok 7 tadi, itu kan merupakan jumlah produk yang dimiliki oleh perusahaan dan available untuk dibeli gitu. Artinya sekumpulan barang-barang ini juga nantinya pada akhirnya akan dijual juga kepada pelanggan gitu.
untuk mendapatkan keuntungan lah gitu. Jadi berangkat dari sana, maka hal tersebut yang membuat persediaan nantinya akan dilaporkan sebagai, sebagai apa? Sebagai bagian dari mana gitu. Ternyata persediaan ini dilaporkan sebagai aset lancar. Aset lancar yaitu pada bagian harta. Itu aktiva lancar dan aktiva tetap. Cuman yang di bagian persediaan kan kita ada dua dulu ya, harta lancar dan harta tidak lancar gitu. Yang lancar itu bersifat liquid, bersifat cair dan pemakaiannya di bawah satu tahun gitu. Itu contohnya yang biasalah, itu bisa cash, bisa piutang, perlengkapan, persediaan dan lain-lain gitu. Nah, tapi perlu diingat juga bahwasanya kalau seandainya kita menyimpan persediaan dalam waktu yang lama, itu tidak tidak terbaik juga untuk perusahaan gitu. Karena dapat mengeluarkan cost atau biaya-biaya penyimpanan, dan dari segi produk pun itu akan berpotensi untuk menjadi usang gitu. Itu sih bagian dasar dari persediaan gitu. Nah, terus apa aja sih yang menjadi jenis-jenis dari persediaan gitu? Persediaan itu ada beberapa jenis juga ya. Ada yang persediaan barang baku, terus persediaan barang dalam proses, terus ada yang namanya persediaan barang jadi gitu. Nah, persediaan bahan baku ini itu mengacu pada barang-barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan dalam perusahaan. Artinya barang-barang tersebut yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan tersebut menjadi sebuah barang gitu. Nah, bahan baku ini banyak juga ya, contohnya misalkan seperti kayu atau paku untuk membuat perabotan gitu. Jadi itu kan merupakan bahan untuk membuat sebuah barang gitu. Itu makanya dibilang persediaan bahan baku gitu. Atau misalkan ada tepung, telur gitu ya, atau apalagi ada mentega juga, itu yang digunakan untuk membuat produk seperti roti untuk perusahaan toko roti misalnya. Jadi bagian dari biaya ini itu dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di dalam neraca nantinya ya di perusahaan gitu. Terus ada yang namanya persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses ini itu mengacu pada barang-barang yang belum selesai atau belum komplit produksinya gitu. Misalkan apa ya? Misalkan apa contohnya itu? Misalkan kita bikin sepatu gitu, ada pabrik sepatu, cuman sudah dibikin tetapi belum bisa siap dijual karena harus ada diwarnai dulu gitu. Ada beberapa fitur yang belum dimasukkan di dalam barang tersebut gitu. Atau contohnya misalkan minyak yang belum dikemas dalam botol oleh produsennya gitu. Atau kita bicara mengenai bumbu yang sudah digiling misalnya, terus sudah diaduk dan siap dipasarkan tetapi belum dikemas dengan baik gitu. Nah, itu termasuk kategorinya ke dalam persediaan barang di dalam proses. Barangnya udah ada, cuman masih dalam tahap proses gitu. Terus ada yang ketiga namanya persediaan barang jadi. Barang jadi ini barang yang sudah siap dijual lah gitu oleh perusahaan. Jadi barang-barang ini telah menyelesaikan semua siklus dari produksi gitu. Jadi barang-barang jadi yang sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses dan sudah selesai diproduksi gitu. Nah, misalkan dari produksi minyak tadi yang sudah dalam kemasan, terus produksi bumbu yang sudah di-packaging dengan baik,
dan siap diproduksi dan siap dilempar ke pasaran gitu. Nah, misalkan pokoknya sudah ready untuk dijual lah ke konsumen gitu. Itu termasuk persediaan barang jadi. Nah, pertanyaannya nanti datang begini, gimana sih cara kita mengevaluasi persediaan gitu? Nah, begitu. Jadi memang benar tadi ya, jadi persediaan tersebut balik lagi itu masuk ke dalam bagian harta, bagian aktiva lancar, harta lancar ya, karena memang dalam persamaan dasar akuntansi untuk bagian dari aktiva lancar ini pemakaiannya memang di bawah 1 tahun gitu dan bersifat liquid dan persediaan termasuk salah satunya. Sedangkan untuk poin aset tetap dan aset tidak tetap itu masuk ke dalam harta tidak lancar atau aktiva tetap gitu. Karena memang dalam apa ya, dalam kajian harfiahnya itu pemakaian barangnya itu di atas 1 tahun semua gitu. Dan saya rasa untuk pencatatan harta lancar dan harta tidak lancar ini atau aktiva lancar dan aktiva tetap ini tidak perlu ini mendetail kita bahas, karena ini udah dari awal kita udah pelajari bagaimana pencatatannya, bagaimana posisi akun di aktiva lancar dan aktiva tetap. Misalkan bagaimana posisi debit dan kreditnya gitu di aktiva lancar dan aktiva tetap gitu.